Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Shirley di Krikal Studio. Video ini masih termasuk dalam seri Xref, di mana saya akan sharing bagaimana cara mengirimkan file Xref. Sebelum kita mulai, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng dulu yuk. Oke, di sini saya sudah punya gambar kamar tidur dalam bentuk Xref, di mana pada video minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat file Xref dan mengeditnya. Nah, sebelum saya mengirimkan file Xref saya ke pihak lain, biasanya saya akan melihat dulu apakah file saya ini termasuk dalam kategori yang masih bisa berubah-ubah atau belum fix, atau file sini sudah tidak berubah lagi atau sudah fix. Oke, saya coba bahas lebih lanjut. Di sini kategori belum final adalah kondisi di mana gambar kita masih bisa berubah dan kita masih bisa mengerjakannya dalam bentuk Xref. Nah, gambar-gambar ini biasanya dikirimkan untuk orang-orang seperti internal kolega atau tim yang kinerjanya mempengaruhi gambar. Biasanya ini termasuk dalam tim konsep, seperti tim desain yang termasuk dalam arsitek, interior design, lighting designer, ataupun landscape design. File Xref kategori belum final ini biasanya saya juga sering mengirimkan ke tim teknikal seperti mechanical, electrical, dan plumbing atau MEP, AC spesialis, kitchen spesialis untuk proyek seperti restoran dan hotel, dan manajemen project bila proyek ini dalam skala besar. Kemudian untuk file final, di mana kondisi gambar sudah tidak berubah, biasanya file seperti ini saya kirimkan ke klien atau tim yang pekerjaannya sudah tidak mempengaruhi perubahan gambar kita. Biasanya ini merupakan tim production, seperti kontraktor baik bangunan interior maupun furniture, kemudian ada supplier. Terkadang tim visual presentation seperti 3D artist juga saya kirimkan file dalam bentuk final ini. Nah, kembali lagi ke gambar. Di sini kita sedang melihat file general plan yang isinya merupakan kumpulan gambar dari beberapa file. Di sini kita bisa lihat di sini ada base plan, furniture plan, scope, dan floor pattern plan. Oleh karena itu, untuk kategori file yang belum final, kita harus menyertakan file-file referensi ini. Kalau tidak, file yang kita kirimkan gambarnya akan tidak lengkap. Jadi kita lihat di sini foldernya. Pada awal pembuatan file Xref, saya sudah membuatkan folder tersendiri yang isinya merupakan file-file Xref. Jadi bila teman-teman ingin mengirimkan file Xref yang belum final ini, teman-teman harus mengirimkan keseluruhan file di dalam satu folder ini. Kita bisa langsung mengirimkannya dalam bentuk zip ataupun RAR. Nah, bagaimana seumpamanya bila kita hanya mengirimkan salah satu file tanpa mengikutsertakan file yang lain? Kita coba ya, kita matikan dulu gambar yang saya sedang buka ini. Kemudian kita coba ambil salah satu file di sini. Misalnya saya copy floor pattern plan. Kemudian kita langsung coba buka. Nah, teman-teman lihat di sini gambarnya tampak tidak lengkap. Coba kita lihat reference manager untuk Xref-nya. Di sini kita lihat ada satu keterangan pada file bernama base plan missing reference, yang berarti file ini hilang atau kehilangan referensi. Jadi, itulah sebabnya mengapa kita harus mengirimkan keseluruhan file referensi secara lengkap. Dalam hal ini, bisa dimudahkan dengan menempatkan semua file referensi di dalam satu folder. Nah, kemudian untuk tipe kedua atau file yang kategorinya sudah final, kita coba buka salah satu file di sini, yaitu general plan. Yang harus kita lakukan adalah menyatukan semua file-file eksternal referensi ini menjadi satu file saja. Bila teman-teman ingat di video sebelumnya saya pernah menyebutkan perintah bind, maka di sini kita akan menggunakannya. Caranya, pilih satu-satu file referensi, kemudian klik kanan, dan kita pilih perintah bind. Saya akan lakukan perintah yang sama ke file referensi yang lain. Nah, teman-teman lihat, di sini semua file referensinya sudah hilang dan gambarnya sudah berada di dalam satu kesatuan file. File-file yang sudah di bind, gambarnya akan tampil dalam bentuk blok. Jadi, bila teman-teman perlu, teman-teman bisa mengeksploitnya satu persatu.
Hal yang paling penting yang teman-teman mesti ingat, perintah bind ini bersifat permanen. Dalam artian, file ini tidak akan bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk Xref. Jadi, saya sangat menyarankan teman-teman untuk men-save as file ini dalam nama lain. Kemudian kalau kita kembali lagi ke langkah sebelumnya, teman-teman akan melihat bila di bawah perintah bind ada perintah bind insert. Fungsi perintah bind insert ini sebenarnya sama saja dengan perintah bind. Hanya perbedaannya terletak pada layeringnya. Bila pada perintah bind, layer-layer yang ada akan sama persis seperti keadaan file sebelum di bind. Sedangkan untuk perintah bind insert, beberapa layer dengan nama yang sama akan disatukan. Saya akan coba perintah bind insert ini supaya teman-teman bisa lihat jelas perbedaannya. Nah, di sini semua gambar sudah saya bind. Kita lihat layeringnya. Bila teman-teman ingat, layeringnya sudah tidak sebanyak keadaan file sebelum di bind insert. Coba saya buka file sebelumnya yang kita bind. Nah, di sini teman-teman bisa lihat file dengan perintah bind, layeringnya lebih kompleks dibandingkan dengan file yang diperlakukan dengan perintah bind insert. Nah, setelah file Xref di bind atau di bind insert, teman-teman bisa save dengan nama yang diinginkan. Kemudian, file dikirimkan dengan cara seperti biasa. Nah, sekian video saya kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan di komen. Mohon bantuannya untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, dan terus berkarya.